Santri kucil itu lagi makan gorengan di pinggir jalan sambil ditertawakan orang-orang. Tapi saat dia manggil aku dengan nama kecil yang cuma diketahui keluargaku, aku langsung kaget setengah mati. Jangan-jangan dia adikku yang hilang 20 tahun lalu. Assalamualaikum sahabat inspirasi, selamat datang di channel Ranca Petir, tempat kisah unik, mengharukan, sekaligus penuh kejutan. Sebelum lanjut, yuk like, subscribe, dan komen dulu, biar kita makin semangat bikin cerita-cerita seru buat kalian. Semoga yang sudah like, subscribe, dan komen, rizkinya ngalir kayak air, urusannya dimudahkan, dan hatinya selalu bahagia. Amin. Siang itu, matahari lagi semangat banget. Panasnya nggak kira-kira. Aku berhenti di sebuah warung gorengan pinggir jalan, tempat favorit para pejuang lapar tanggal tua. Bau bakwan, tahu isi, dan pisang goreng langsung nyerang hidungku, bikin perut yang tadinya biasa aja langsung demo minta diisi. Aku duduk di bangku kayu panjang yang udah mulai goyang kalau didudukin lebih dari 2 orang. Di sebelahku, bapak-bapak lagi serius makan sambil ngitung uang receh. Di depan warung, anak-anak kecil berlarian sambil ketawa, sesekali ngintip gorengan yang baru diangkat dari wajan. "Tambah sambel, Bang?" tanya si penjual. "Wajib, Bang, biar hidup ada rasa," jawabku santai. Baru saja aku mau gigit bakwan pertama, tiba-tiba suasana sedikit berubah. Dari kejauhan, terlihat seorang santri berjalan mendekat. Penampilannya ya bisa dibilang jauh dari kata rapi. Bajunya kusut, warnanya sudah nggak jelas antara putih atau abu-abu. Pecinya miring kayak habis kena angin puting beliung kecil. Dan sendal jepitnya, wah itu udah kayak tinggal nunggu putus aja. Beberapa orang mulai saling pandang, lalu terdengar bisik-bisik kecil. "Itu santri dari mana ya? Kok kayak nggak keurus gitu?" Santri itu nggak peduli, dia malah jalan santai sambil senyum-senyum sendiri. Begitu sampai di warung, dia langsung nyapa dengan suara ceria. "Bang, gorengannya masih anget kan? Kalau dingin nanti saya yang angetin pakai doa," katanya sambil ketawa kecil. Si penjual sempat bengong, lalu ikut ketawa. "Masih anget, santai aja." Santri itu beli cukup banyak, bakwan, tahu, tempe, bahkan pisang goreng. Tapi yang bikin heran, dia nggak langsung makan rakus. Dia duduk santai di ujung bangku sambil sesekali melambaikan tangan ke anak-anak kecil. Sini, mau gorengan gratis nggak?" katanya. Anak-anak langsung mendekat, matanya berbinar. "Beneran, Kak?" "Bener dong, tapi syaratnya satu, harus ketawa dulu." Anak-anak itu langsung ngakak tanpa alasan. Suasana yang tadinya biasa aja mendadak jadi rame dan anget. Aku yang tadinya memperhatikan jadi ikut senyum tipis. Aneh, di balik penampilannya yang kucel, aura dia justru bikin suasana jadi hidup. Beberapa orang dewasa masih ada yang nyibir, tapi santri itu sama sekali nggak terganggu. Dia malah terus bercanda, ngobrol santai, bahkan sempat nyeletuk. "Hidup itu kayak gorengan, Bang. Kalau kebanyakan mikir, nanti malah gosong." Semua orang yang dengar langsung ketawa. Aku menggeleng pelan sambil menyeruput teh hangat. "Nih orang aneh, tapi kok asik ya?" gumamku dalam hati. Entah kenapa, mataku nggak bisa lepas dari sosoknya. Ada sesuatu yang terasa dekat, tapi aku belum tahu apa itu. Dan tanpa aku sadari, pertemuan sederhana di warung gorengan siang itu akan mengubah hidupku selamanya. Suasana warung yang tadinya biasa aja, sekarang berubah jadi lebih ramai dan entah kenapa terasa lebih hangat. Semua gara-gara santri kucil itu. Dia duduk santai, kaki selonjoran, sambil menikmati gorengan satu persatu. Tapi caranya makan pun beda. Bukan sekedar makan, tapi kayak lagi ngobrol sama makanannya. "Ini bakwan kayaknya butuh perhatian lebih. Saya duluin ya, kasian nanti cemburu," katanya sambil senyum lebar. Beberapa orang langsung ketawa. Bahkan bapak-bapak yang tadi serius ngitung receh, sekarang ikut nyeletuk. "Kalau tempenya gimana, Kang?" Santri itu langsung jawab cepat. "Tempe mah sabar, Bang. Dia kan sudah biasa sederhana."
Seketika warung itu pecah oleh tawa. Aku yang awalnya cuma pengamat, sekarang mulai ikut hanyut. Rasanya ringan banget lihat tingkah dia. Gak dibuat-buat, tapi kena di hati. Gak cuma itu, dia juga kelihatan perhatian sama sekitar. Ada seorang ibu yang kelihatan ragu beli gorengan karena uangnya pas-pasan. Tanpa banyak kata, santri itu nyelipin beberapa gorengan ke bungkus si ibu. "Ini bonus senyum, Bu. Bayarnya pakai doa aja ya," katanya santai. Si ibu langsung terharu, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak." Santri itu cuma angkat bahu. "Rezeki muter, Bu. Nanti balik lagi kok, insya Allah." Aku mulai memperhatikan lebih dalam. Cara dia ngomong, gaya bercandanya, bahkan cara dia tersenyum. Ada sesuatu yang terasa sangat familiar, tapi aku belum bisa nangkap apa itu. Tiba-tiba dia berdiri, lalu pura-pura jadi MC dadakan. "Baik hadirin warung gorengan, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu perut lapar masing-masing." Anak-anak langsung tepuk tangan, orang dewasa pun ikut ketawa geli. Dan acara utama hari ini adalah lomba makan gorengan tercepat, tapi hadiahnya cuma kenyang. Lanjutnya dengan gaya serius yang malah makin lucu. Aku sampai geleng-geleng kepala sambil senyum lebar. Ini orang kayak nggak punya beban hidup, gumamku. Tapi di balik semua tingkah konyol itu, aku sempat menangkap satu momen aneh. Saat semua orang tertawa, dia sempat diam sebentar, menatap kosong ke arah jalan seperti sedang mengingat sesuatu yang jauh. Hanya sebentar, tapi cukup membuatku merasa ada luka yang disembunyikan di balik tawanya. Dan anehnya, semakin lama aku melihatnya, semakin kuat perasaan itu muncul. Seolah-olah aku pernah mengenal orang ini. Tapi di mana dan kapan? Aku masih terpaku memperhatikan santri itu. Entah kenapa, rasa penasaran makin kuat. Tanganku berhenti di tengah-tengah saat mau mambil gorengan terakhir. Fokusku cuma ke dia. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, dia menoleh langsung ke arahku. Tatapan kami bertemu. Dia tersenyum. Senyum yang anehnya terasa sangat akrab. Lalu dengan santai, dia melangkah mendekat. Setiap langkahnya bikin jantungku entah kenapa ikut berdebar. Sampai akhirnya dia berdiri tepat di depanku. "Bang," katanya pelan. Aku mengernyit. "Iya?" Dia menatapku beberapa detik. Lalu berkata sesuatu yang langsung membuat dunia seakan berhenti. "Masih takut petir nggak?" Dek, jantungku seperti dihantam keras. Tubuhku langsung kaku. Kata-kata itu bukan kata biasa. Itu adalah ejekan masa kecilku. Julukan yang cuma diketahui oleh satu orang. Adikku. Tanganku gemetar. "Lu siapa?" Suaraku mulai pelan. Gak setenang tadi. Dia malah duduk santai di sampingku, seolah tidak ada yang aneh. Sambil mengambil satu gorengan, dia tersenyum kecil. "Lupa ya? Wajar sih, udah lama banget." Aku makin tegang. Otakku mulai memutar kenangan lama. Rumah kecil kita dulu, suara hujan deras, dan seorang anak kecil yang selalu menggodaku saat petir menyambar. Aku menatapnya tajam. "Jawab, siapa kamu sebenarnya?" Dia akhirnya menoleh, kali ini dengan ekspresi yang berbeda, bukan lagi sekedar ceria, tapi lebih dalam, lebih serius. "Dulu," katanya perlahan, "aku dipanggil Rian." Seperti ada petir menyambar di siang bolong. Nama itu, nama yang sudah 20 tahun tidak pernah aku dengar lagi. Nama yang selalu disebut ibu sambil menangis. Nama yang hilang bersama tragedi kebakaran yang menghancurkan keluarga kami. Aku langsung berdiri. Bangku sampai bergeser keras. "Gak mungkin." Beberapa orang langsung menoleh ke arah kami. Aku mundur satu langkah, menatapnya dengan campuran takut, bingung, dan harapan yang tiba-tiba muncul begitu saja. "Rian, itu adikku." Suaraku mulai bergetar. Dia ikut berdiri, tidak banyak bicara, hanya menatapku.
dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Suasana yang tadi penuh tawa mendadak berubah sunyi. Dan di tengah keramaian warung gorengan itu, satu kenyataan mulai perlahan muncul ke permukaan, bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Aku masih berdiri kaku, napasku terasa berat. Mataku nggak lepas dari wajah santri itu. Atau Rian. Tapi aku belum berani percaya begitu saja. Terlalu besar harapan ini. Terlalu menyakitkan kalau ternyata salah. Aku menelan ludah lalu berkata pelan. Kalau kamu Rian, coba jawab. Dia mengangguk kecil. Matanya tetap tenang. Aku mulai menguji. Bukan dengan hal besar, tapi dengan kenangan kecil yang hanya kami berdua tahu. Dulu, waktu kecil, kita sering ngapain di belakang rumah? Dia langsung tersenyum tipis, seperti mengingat sesuatu yang hangat. Nyolong mangga tetangga, terus lari sambil ketawa karena dikejar emak-emak galak. Aku langsung terdiam, lalu tanpa sadar tertawa kecil di tengah air mata yang mulai menggenang. Aku lanjut lagi, suaraku makin bergetar. Kalau malam hujan, aku biasanya ngapain? Dia menatapku, kali ini dengan senyum yang lebih lebar. Mas langsung nutup telinga, sembunyi di bawah selimut. Terus aku gangguin, bilang, petirnya nyari emas tuh. Aku nggak kuat lagi. Air mataku jatuh begitu saja. Semua jawaban itu terlalu tepat, terlalu nyata. Nggak mungkin orang lain tahu sedetail itu. Tanganku gemetar saat perlahan menyentuh bahunya. Rian, ini beneran kamu? Dia nggak langsung jawab, hanya menatapku dengan mata yang kini penuh air mata. Lalu, tanpa banyak kata, dia langsung memelukku erat. Pelukan itu hangat, nyata, dan penuh kerinduan yang tertahan selama puluhan tahun. Mas, bisiknya lirih. Seketika tangisku pecah. Semua emosi yang selama ini terpendam, rindu, kehilangan, harapan, tumpah jadi satu. Orang-orang di warung mulai terdiam, beberapa ikut tersentuh, bahkan ada yang mengusap mata. Di antara suara kendaraan yang lalu lalang, di antara aroma gorengan yang masih hangat, dua saudara yang terpisah 20 tahun akhirnya bertemu kembali. Dan saat itu, aku tahu, ini bukan mimpi. Ini nyata. Setelah pelukan panjang itu, kami akhirnya duduk kembali di bangku kayu yang sudah jadi saksi pertemuan tak terduga ini. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Bukan lagi asing, bukan lagi canggung, melainkan penuh kehangatan yang sudah lama hilang. Aku menatap Rian lekat-lekat, masih seperti tak percaya. Selama ini, kamu kemana aja? Tanyaku pelan. Rian menarik napas, lalu tersenyum seperti biasa. Ceria, ringan, seolah hidup tak pernah terlalu berat baginya. Panjang ceritanya, Mas, tapi intinya aku nggak pernah benar-benar sendirian. Ia bercerita bagaimana malam kebakaran itu memisahkan kami. Ia ditemukan seseorang dan dibawa berpindah-pindah tempat. Hidupnya tidak mudah, tidur di masjid, makan seadanya, bahkan sering dianggap remeh. Tapi justru dari situ aku belajar, Mas, katanya sambil menatap langit. Kalau hidup ini nggak harus selalu enak buat bisa bahagia. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi dalam. Tiba-tiba Rian berdiri, lalu mengambil sisa gorengan di meja. Ini masih banyak, mubazir kalau nggak dihabisin. Dia kembali mudi cerianya, membagikan gorengan ke anak-anak yang tadi masih setia di sekitar warung. Siapa yang mau bahagia gratis? Sini kubul, teriaknya. Anak-anak langsung berlarian menghampiri. Tertawa riang. Suasana kembali hidup, bahkan lebih meriah dari sebelumnya. Aku hanya bisa tersenyum sambil menggeleng. Adikku yang dulu hilang, kini tumbuh jadi seseorang yang membawa kebahagiaan kemanapun dia pergi. Bukan dengan harta, bukan dengan penampilan, tapi dengan hati yang tulus. Aku berdiri,
lalu menghampirinya. "Kali ini jangan hilang lagi ya," kataku sambil tersenyum. Rian menepuk bahuku pelan. "Tenang Mas, sekarang aku udah tahu jalan pulang." Di bawah langit siang yang cerah, di warung gorengan sederhana itu, takdir akhirnya mempertemukan kami kembali. Dan kali ini dengan tawa yang lebih berarti. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena kebahagiaan dan kebaikan sering datang dari orang yang tak terduga. Hidup tidak selalu harus serius. Kadang, tawa dan kesederhanaan justru menjadi jembatan menuju keajaiban. Hargai setiap pertemuan, karena bisa jadi itu adalah jawaban dari doa yang sudah lama kita panjatkan. Dan ingat, yang hilang bukan berarti pergi selamanya. Bisa jadi hanya sedang mencari jalan pulang. Terima kasih sahabat inspirasi yang sudah nonton sampai akhir. Semoga cerita ini bikin hati hangat dan senyum makin lebar. Semoga kalian yang setia sampai akhir video ini selalu diberi kebahagiaan, rezeki yang tak terduga, dan dipertemukan dengan orang-orang yang kalian rindukan. Amin. Jangan lupa share ke teman atau keluarga ya. Siapa tahu mereka juga butuh cerita ini.